Saya sebetulnya asli orang kampung, orang desa lah. Tetapi selalu punya keinginan untuk maju, untuk berkembang, karena sumber motivasinya dari orang tua. Meskipun orang tua pendidikannya tidak setinggi anak-anaknya, tetapi selalu mengedepankan belajar itu menjadi yang utama. Bahkan berbeda mungkin ya dengan keluarga di kampung-kampung yang lain. Kalau ayah sama ibu saya itu kalau membantu, dipinta membantu orang tua, tetapi dalam artian seala kadarnya tenaga anak-anak. Tapi kalau kita mau mencoba bantu yang berat-berat, kayak misalkan mengolah lahan pertanian, ini bukan pekerjaan kamu mau tugasnya sekolah gitu. Nah itu. Jadi di situ awalnya ternyata akhirnya semua termotivasi untuk belajar, meskipun tidak sekolah formal semua. Kalau kakak perempuan banyaknya pesantren. Nah itu. Jadi berasal dari keluarga sederhana, dari desa, bisa dikatakan keluarga petani. Saya anak ke-8 dari 9 saudara. Banyak ya? Sebetulnya untuk menjadi apapun tidak terlalu kita pikirkan, mengalir saja. Hanya ada selalu mempersiapkan diri bahwa kita akan menjadi sesuatu di depan, sehingga proses itu kita lalui dan kita nikmati, karena tidak terlalu ambisius lah, sampai lupa makan, misalkan lupa minum, lupa lingkungan, kan gitu ya. Tetapi proses itu kita jalani, dinikmati seperti ya kita mengalir seperti air aja. Tetapi kita tidak melupakan visi pencapaian kita itu, meskipun kadang-kadang kan belok-belok juga. Satu sama lain sih tidak ada ikatan, tidak nyambung. Tetapi yang pada akhirnya juga karena sebuah proses akhirnya tercapai juga suatu yang bisa dikatakan pencapaian yang hari ini pada posisi Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Kalau waktu kecil atau SD sampai SMA kan biasanya pingin jadi dokter, pingin jadi insinyur. Kalau bikin nama itu panjang-panjang gitu ya, profesor, doktor, insinyur, asep lah, terus kira-kira begitulah gitu ya. Mungkin dalam persepsi kita ketika masa SD, SMP, SMA itulah yang menjadi bekal kesuksesan. Tapi dengan kita atau saya menulis gelar-gelar, kemudian mengafirmasi masa depan, saya kira itu juga tumbuh ya, bahwa untuk menjadi sesuatu itu emang kita harus mengolah diri, berpendidikan tinggi. Nah, kalau untuk ke pejabat publik mungkin udah masuk masa kuliah ya, karena kita aktif di intra dan ekstra kampus. Saya di Ketua Senat Mahasiswa, kalau waktu itu sih Presiden Mahasiswa, keren ya, karena masa reformasi. Jadi saya yang mencetuskan Dewan Mahasiswa dan kawan-kawan 98 itu, karena kembali mahasiswa itu menemukan lagi jati dirinya, bagaimana mengoreksi pemerintah selain dengan kritik juga turun ke jalan, akhirnya juga menemukan menciptakan tatanan baru di kampus itu dan menciptakan sistem demokrasi yang baru dengan membentuk Dewan Mahasiswa, ada Dewan Eksekutifnya, ada Dewan Legislatifnya, dan saya terpilih di Presiden Mahasiswa pertama di Universitas Siliwangi. Meskipun kesini berubah lagi jadi Badan Eksekutif Mahasiswa. Kemudian ekstra kampus juga saya menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Islam cabang Tasikmalaya tahun 99 sampai 2000-an. Dan di situ bersentuhan dengan para pejabat publik, baik yang kita kritisi atau yang kita dekati gitu ya. Dan
Disitulah kita diuji integritas kita. Maka dari itu ketika kita punya penilaian terhadap beberapa pejabat publik pada waktu itu, karena kita kan bersentuhan dengan pemimpin daerah, dengan bupati, dengan ketua DPRD, dengan para politisi juga, dengan tokoh-tokoh masyarakat, yang pada akhirnya dalam hati juga suatu saat saya juga akan mencapai ke arah sana. Meskipun tadi tidak melulu prosesnya melalui jalur yang sama. Itu. Sebetulnya kalau yang saya tokohkan itu, yang pertama saya pasti ibu saya, karena sosok ibu itu adalah pekerja keras. Kemudian yang paling saya ingat itu, beliau sedang melakukan apapun, pasti yang diomongkan, yang dibicarakan itu pertama mengajarkan sesuatu yang beliau sedang kerjakan. Misalkan lagi masak, mau anak laki-laki atau perempuan, meskipun kita tidak bantu, tapi nih caranya begini supaya enak, nah gitu ya. Terus yang kedua, selalu berkata-kata baik, tidak pernah membicarakan orang lain, tidak pernah berpasrah kepada keadaan yang ada, bahkan selalu juga mengutip tafsir Quran, hadis itu ya. Jadi meskipun pada waktu itu kita kesannya tidak peduli, tetapi pada akhirnya setelah direnungkan, setelah agak besar, inilah motivasi utama kita, bagaimana mencontohkan kerja keras itu. Bahkan di usia akhir juga, kalau nggak dilarang, beliau itu tetap ke pasar gitu kan untuk berjualan. Terus yang kedua tentu bapak saya, karena kan beliau juga ketokohan lokal, bagaimana selalu mencontohkan itu, mencari solusi dari keadaan yang rumit dan sangat rumit apapun, baik persoalan, terutama di persoalan sosial, orang yang berbenturan dengan satu sama lain bisa diselesaikan. Terus juga bahkan orang berkonflik tentang hak waris, berkonflik tentang pernikahan, dan saya selalu ada, bukan selalu ada, ketika ada dan ada bertamu orang ke rumah itu selesai. Itu yang luar biasa motivasi. Kalau yang ketiga ada sosok pengusaha sukses juga ya. Terima kasih Pak Haji Amir Mahfud gitu ya, yang selama 15 tahun saya bekerja sama beliau, bagaimana mengajarkan sebuah kejujuran, integritas, dan kerja keras, dan persaingan di tingkat elit, di tingkat global, bahkan di tingkat nasional, bahkan di tingkat global. Itu luar biasa. Mungkin ini kalau dinilai sih bukan sebuah prestasi ya. Kalau biasanya sih prestasi itu dapat penghargaan, piagam lah, kira-kira begitu. Tapi dengan saya banyak belajar dan pengalaman menjadi puncak organisasi di level mahasiswa itu, meskipun di tingkat kabupaten, saya kira juga itu menumbuh kembangkan pola pikir saya ke depannya. Dan kalau dibilang juga, ketika saya berprestasi di perusahaan sama PT Prima Jasa, mungkin sesuatu paradigma baru ketika angkutan itu harus berangkat dari terminal ke terminal. Tapi kami menciptakan angkutan itu dari area publik, dari Bandara Soekarno-Hatta waktu itu ke Bandung Supermall, dan itu sangat berhasil. Yang paling berkesan mah waktu saya sekolah SD nih, kelas 1 ingat ya, waktu itu di kampung kan di daerah itu belum pada pakai sepatu ya, dan saya ingat pas saya masuk itu pakai sepatu, berarti tahun 82 kali, 80 ya, tahun 80-an udah dipakai sepatu, karena mungkin itulah menjadi ciri betapa kasih sayang orang tua itu ya. Pada saat itu saya tahun 80, teman-teman belum pakai sepatu, saya udah pakai sepatu. Tetapi pas ke sekolah yang lain nggak pakai, hanya 1-2 orang. Jadinya kan diinjek itu sama teman. Jadi bergaya sendiri gitu kan.
karena malu gitu kan. Saya copot aja terus disimpan di bawah pohon apalah, dan besok lusanya lupa itu nyimpen sepatu di mana gitu kan. Ketemu sudah busuk. Banyak lah kita bagaimana belajar kepemimpinan itu dan belajar mencoba merebut sebuah kepemimpinan atau kata pasnya itu kekuasaan. Saya kan berangkat dari Fakultas Pertanian yang mahasiswanya hanya 300, sementara Fakultas Ekonomi di atas 1000. Fakultas lain kalaupun dijumlahin tetap kalah dengan Fakultas Ekonomi pada waktu itu. Hanya kita sama kawan-kawan seperjuangan, makanya saya selalu memaknai sebuah keberhasilan itu karena juga dukungan orang-orang sekitar. Tidak ada keberhasilan itu ansih perjuangan sendiri, gak ada. Makanya berbuklah pada saat itu teman-teman untuk menyusun tata tertib itu menjadi sebuah keputusan bahwa yang memenangkan terbanyak di fakultas itu yang dinyatakan pemenang, dan itu berhasil mensiasati suara terbanyak karena kita pasti kalah dengan suara terbanyak. Itu pelajaran bagaimana kita mengambil sebuah kesempatan tetapi secara konstitusional gitu. Kalau di DPRD itu kan sebetulnya kolektif kolegial ya, pasti selalu bersama-sama. Hanya yang pasti ketika kita berkunjung ke daerah, salah satunya melalui reses, pasti aspirasi apapun masuk, terutama terhadap pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya. Mungkin ini kesannya umum, tapi pada kenyataannya banyak juga yang spesifik. Kayak salah satu pesantren itu di Cikatobas tuh ya, di daerah Gunung Sari. Jadi kalau kemarau itu para santri itu harus ke sungai berjarak kurang lebih 1 kilo gitu ya. Pertama masalah keamanan, masalah kenyamanan. Keamanan itu kan bisa jadi jalannya licin, jatuh gitu kan, atau kalau para santriwati kan juga riskan juga gitu ya di jalan agak jauh. Nah, melalui perjuangan salah satunya bagaimana bisa menyediakan air yang dekat. Jadi dengan turun ke masyarakat itu, kebutuhan yang paling real itu kita tahu apa. Tantangan itu selalu ada ya Pak. Selalu dalam roda kehidupan itu, tantangan itu pasti dihadapi. Baik masa-masa kita usia kecil, remaja, dewasa, bahkan sampai hari ini. Saya selalu berprinsip bahwa setiap masalah itu pasti ada jalan keluar. Kan pasti bertanya juga, apakah mudah juga berpikir seperti itu ya, kira-kira begitu ya. Karena kita harus menjadi kebiasaan. Ada peluang, ketika peluang harus mengambil tanggung jawab, berarti kita diasah di situ menghadapi tantangan. Ketika kita mencoba beradaptasi dengan lingkungan secara berulang-ulang dan terus-menerus, tantangan itu juga akhirnya menjadi ketika ada tantangan itu menjadi suatu kebiasaan untuk menyelesaikannya. Salah satu contoh begini,
yang kembali ke zaman mahasiswa atau zaman pekerjaan lah dua ya. Kita kan selalu menyodorkan siapa nih yang mau jadi leadernya, pasti rata-rata mundur tuh. Kalau duduk di manapun pasti kursi depan tuh kosong. gitu ya. Padahal itu kan tantangan juga, itu kan tantangan kecil ya. Masa suruh duduk di depan aja tidak mau, tidak berani lah. Ya karena kita satu rangkaian motivasi dari sejak kecil, pentingnya pendidikan usia dini kan di sini kan akhirnya kan. Tidak tiba-tiba kita punya motivasi tersendiri untuk bahwa setiap masalah ada yang keluarnya kan. Ini pentingnya usia dini ini, bagaimana keluarga, lingkungan mempengaruhi terhadap jati diri anak gitu ya. Yang pada akhirnya karena kita selalu termotivasi untuk tampil di depan gitu ya, ambillah tanggung jawab kepemimpinan itu meskipun skalanya kecil. Akhirnya itu menjadi habit, menjadi kebiasaan, kita tidak pantang menyerah dan kita punya berprinsip bahwa setiap masalah itu ada jalan keluar. Kita harus mempersiapkan diri dulu dan keluarga. Terutama mungkin bicara dulu dengan istri bahwa hari ini kita posisi bapak atau posisi ayah gitu ya sudah menjadi milik masyarakat. Kalaupun nanti ada perubahan yang hari ini selalu bersama-sama misalkan, dan besok 1-2 hari kita ada di luar, percaya saja karena juga ini juga bagian dari pengabdian ke masyarakat. Setelah bicara begitu, dan kita ketika di luar pun harus selalu komunikasi dengan keluarga. Ketika ada di rumah, manfaatkan betul quality time itu terutama dengan anak-anak. Sekedar menyapa, menggendong gitu kan, mengelus, itu juga sudah, anak-anak tuh sudah kelihatan sudah puas. Apalagi dibawa oleh-oleh gitu kan, seminggu sekali mah ajak makan keluar, supaya terjadi keakraban. Tapi kalau buat istri saya sebetulnya sih udah terbiasa. Ketika saya dulu di profesionalisme juga kan bisa 3 hari tidak pulang gitu ya. Tetapi intinya kita saling menjaga kepercayaan, dan insya Allah hari ini saya bersyukur sekali, baik di pekerjaan atau kehidupan keluarga pun pribadi, bahkan anak-anak juga insya Allah sekolahnya lancar, baik gitu ya, dan berprestasi. Mudah-mudahan bisa menjadi contoh juga lah bagi keluarga yang lain gitu ya. Meskipun bukan yang terbaik, tapi minimal kesibukan seorang bapak juga tidak meninggalkan kedekatan dengan keluarga. Orang ya, setiap insan itu selalu punya cita-cita yang ingin dicapai lebih tinggi lagi. Itu sebetulnya bukan menunjukkan sebuah kehausan kekuasaan atau pencapaian tertinggi, tetapi kita harus dimaknai dulu, dan kita juga harus mengukur diri apakah secara kapasitas itu mampu, kemudian juga secara moral ini bisa dinilai sesuatu yang bisa dipercaya oleh masyarakat. Jadi jangan sampai juga keinginan itu juga tidak sesuai dengan kenyataan, yang pada akhirnya juga lemah dukungan dari bawah atau dari masyarakat. Itu dalam kepemimpinan publik. Kenapa saya berbicara ke arah sana? Karena memang pada kenyataannya, faktanya saya adalah sekarang menjadi pemimpin publik di Kabupaten Tasikmalaya. Ya tentunya ada sisi perbedaan antara kepemimpinan legislatif dan di eksekutif. Bagaimanapun hari ini yang lebih
eksekusinya lebih cepat dan lebih tepat ya di kepemimpinan eksekutif. Kalau di kabupaten ya menjadi bupati. Apakah ke depan Pak Asep Supari ada cita-cita menjadi bupati Kabupaten Tasikmalaya? Ya, selama semua aspek mendukung terhadap pencapaian itu. Karena dari sebuah proses yang panjang tadi, perjalanan karir, baik karir politik, karir usaha atau profesionalisme, kita perlu mengimplementasikan gagasan-gagasan itu, terutama yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik, kesejahteraan masyarakat, dan kita punya visi misi untuk pencapaian ke arah sana. Saya kira salah satu untuk mencapai gagasan itu juga harus dengan tangan sendiri. Ya, pada akhirnya ketika kita sudah terbiasa dengan kepemimpinan, baik di lingkungan terkecil, kemudian di zaman-zaman mahasiswa, kemudian di profesionalisme, karena saya juga pernah bekerja dan menjadi leadernya, sekarang di politik, yang pada akhirnya juga kita harus siap dengan berbagai tantangan itu. Dan kenapa ingin menjadi pejabat publik? Saya kira tadi untuk pencapaian gagasan dan visi misi kita terimplementasikan, ya kita harus ambil keputusan itu untuk dengan tangan kita sendiri. Soal nanti dikritisi, kemudian dikoreksi, itu sebetulnya pertama menjadi satu tantangan, yang kedua menjadi sebuah masukan juga. Bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan seluruh stakeholder, seluruh lapisan masyarakat, karena kita tidak bisa bekerja sendiri, tetapi decision maker-nya itu ya tetap kita yang putuskan, kita yang buat. Sesungguhnya DPRD itu atau legislatif itu adalah kolektif kolegial ya. Apapun yang kita munculkan ke publik itu juga bagian dari keputusan bersama. Karena ketua itu sebetulnya sih tidak beda juga dengan anggota. Ketua itu bedanya itu ya yang menjadi komunikator ke masyarakat dan ke lapisan masyarakat bahwa ini loh menjadi keputusan-keputusan di DPRD. Soal hari ini mungkin kita sedikit berbeda dengan kawan-kawan yang lain, tapi pada faktualnya emang ketua atau pimpinan DPRD itu lebih menonjol karena diuntungkan oleh keadaan juga. Bagaimana dia lebih dekat ke media massa, lebih dekat ke masyarakat karena harus menyampaikan gagasan atau keputusan kolektif yang ada di DPRD. Selain itu juga ketua atau pimpinan DPRD itu juga memimpin rapat-rapat besar seperti paripurna, badan anggaran, badan musyawarah, yang bagaimana menjadikan sebuah kepentingan bersama itu menjadi sebuah keputusan DPRD, dan itu disampaikan oleh pimpinan. Terus juga pimpinan itu juga yang selalu didelegasikan untuk berkomunikasi dengan pihak eksekutif. Jadi komunikasi itu pasti lebih intens dengan pimpinan eksekutif, baik itu Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, atau jajaran TAPD, jajaran SKPD, ya semua, karena dalam rangka bagaimana aspirasi masyarakat yang disampaikan oleh DPRD juga, itu juga kan harus tersampaikan, harus terkomunikasikan kepada pimpinan eksekutif, akhirnya menjadi
bentuk keputusan bersama dalam bisa dalam bentuk perda, bisa dalam bentuk perda. Perdanya itu bisa perda APBD, bisa perda yang berkepentingan dengan bersentuhan dengan masyarakat atau tentang akselerasi ekonomi dan lain sebagainya. Keputusan-keputusan itu juga lebih pada tingkat komunikasi yang intensif antara legislatif dan eksekutif yang biasanya digawangi oleh para pimpinan dan ketua DPRD. Pada dasarnya kita itu menjadi anggota DPR itu kan wakil rakyat ya, wakil masyarakat. Ya sering-seringlah, terutama bertatap muka. Saya selalu berupaya ketika ada undangan itu untuk hadir. Dan ada halangan, saya meminta atau mendisposisi ke rekan-rekan pimpinan atau ke pimpinan komisi, ke anggota juga untuk berbagi juga supaya bisa berkomunikasi langsung dengan masyarakat. Itu salah satu bentuk pertama kita silaturahmi, yang kedua menjalin hubungan baik untuk jangka panjang, dan sekaligus ketika ketemu itu kan semua dibicarakan juga, ada bentuk keluhan, bentuk apresiasi, bentuk masukan gitu ya. Nah, banyak hal, makanya sering-seringlah ketemu dengan berbagai lapisan masyarakat. Itu salah satu kunci komunikasi ke publik. Salah satu ya, gitu ya. Bisa juga kita bisa melalui media massa, baik media cetak, elektronik, bahkan hari ini cenderung terutama anak-anak milenial dan generasi Z itu di media sosial. Ya kita juga harus menyesuaikan diri, meskipun kita sudah masuk masa kolonial. Jadi ya bercanda-bercandaan gitu kan, kamu mah masih milenial, saya mah udah kolonial gitu kan. Kita harus bisa menyesuaikan supaya komunikasi juga, karena zaman terus berkembang dan komunikasi juga tidak bisa disamakan dengan generasi zaman-zamannya saya. Generasi hari ini kan yang diperlukan cepat, akurat, dan mudah dicerna. Makanya juga berkomunikasi melalui medsos juga harus menyesuaikan dengan audiens itu ya, atau tadi dengan generasi milenial dan generasi Z. Ya tentunya kita juga harus mengedepankan edukasi, nilai-nilai moral, dan membiasakan menjauhi dari hoax lah gitu ya. Soalnya dicontoh juga kayak gitu. Nah, itu juga harus dilakukan komunikasi di media sosial. Ini kan belum semua di wilayah Kabupaten Tasikmalaya itu terakomodir penerangan secara normal, terutama daerah-daerah yang terpencil atau fasilitas-fasilitas umum yang masih kurang penerangannya. Setelah saya berkeliling, mungkin itu kan salah satu persoalan di masyarakat. Persoalan yang lain jauh lebih banyak, saya juga tahu. Tapi setidaknya ada gagasan itu ditindaklanjuti dengan sebuah aksi nyata, dan yang bisa menyentuh juga ke beberapa lapisan masyarakat, tidak seluruh masyarakat. Dan langkah kecil itu setelah saya telusuri, emang ini juga salah satu solusi bagaimana Tasik Caang ini menjadi sebuah jalan keluar dari, bisa dikatakan, kegelapan
makna kegelapannya kan ada dua, ada betul-betul gelap secara fisik, nggak ada cahaya, atau gelap emang masih perlu sentuhan pencerahan. Kalau tingkat perwakilan kecamatan sudah, ya perwakilan kecamatan. Kalau desa mungkin paling banyak itu di daerah pemilihan saya. Ada yang 5, ada yang 10 setiap desa gitu. Mudah-mudahan sambil berjalan se Kabupaten Tasikmalaya bisa. Mungkin ada juga yang bertanya, ini Tasik Cahang ini ngasih lampunya bentuk apa? Nah, ini saya jelaskan supaya tidak salah pengertian juga. Emang sasarannya itu fasilitas umum, penerangan sarana umum, bukan sarana jalan umum ya yang lebar itu. Karena tadi saya tujuannya ingin menyentuh yang pelosok, yang terjauh gitu kan, yang terpencil dan yang tergelap lah kira-kira begitu. Nah, jadi PSU meskipun bentuknya kecil, tetapi insya Allah manfaatnya sangat besar. Gagasan dan pemikiran terhadap Tasik Cahang ini secara fisik betul-betul memberikan sebuah aksi nyata, memberikan penerangan dalam bentuk lampu di fasilitas sarana umum itu betul-betul yang membutuhkan bisa kita berikan dan kita bisa fasilitasi. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat, bisa dirasakan betul oleh masyarakat yang membutuhkan. Tapi ada juga mana secara filosofi Tasik Cahang itu keberadaan kita secara individu mungkin hari ini dilebihkan posisi dan kedudukan. Ketika ada yang merasa hari ini mungkin termarginalkan atau dalam kondisi terpuruk, setidaknya kami sama tim itu memberi solusi-solusi jalan keluar. Karena Cahang itu kan artinya juga terang menderang, itu bisa cerah, dari gelap menuju pencerahan. Jadi mana filosofinya seperti itu. Tasikmalaya ini masih, terutama kabupaten, tantangannya masih besar, terutama di indeks pembangunan manusia kita kedua terendah, yang di Jawa Barat terutama. Kemudian juga kemandirian fiskal juga kita masih sangat rendah, dan pembangunan infrastruktur yang masih belum maksimal. 32% jalan di Kabupaten Tasikmalaya masih perlu peningkatan, masih perlu perbaikan. Di sisi lain, tantangan-tantangan itu dihadapkan pada persoalan tadi, kemandirian fiskal kita sangat rendah. Apa maknanya? Maknanya kita masih tergantung kepada transfer keuangan pusat dan pemerintah provinsi. Hari ini transfer pemerintah pusat itu sudah mulai diarahkan juga. Dana yang biasanya dalam bentuk dana alokasi umum bisa dipergunakan oleh pemerintah daerah untuk prioritas pembangunannya menurut visi misi daerah, ini sudah mulai diarahkan untuk bidang-bidang apa saja. Maka ini belum tentu nyambung juga dengan visi misi daerah, yang pada akhirnya kemandirian fiskal itu menjadi sebuah keniscayaan. Maka selaras dengan rekomendasi dari BPK, Kabupaten Tasikmalaya
ada dua hal yang harus segera dilakukan. Yang pertama, penertiban dan sertifikasi aset-aset, terutama aset-aset yang mempunyai nilai ekonomi tinggi untuk bisa memberikan nilai tambah terhadap pendapatan asli daerah. Yang kedua, rekomendasi BPK itu adalah bagaimana optimalisasi dan pengelolaan pendapatan asli daerah melalui pajak, restribusi, investasi, dan sebagainya. Itu selaras nanti ketika kita itu dikelola dengan baik, ini harus menjadi salah satu menjadi solutif untuk kemandirian fiskal kita supaya meningkat. Nah, harapan saya, dan ini menjadi tema dan topik utama saya, terutama secara baik secara pribadi atau sebagai ketua DPRD, yang selalu saya sampaikan, hari ini kita tidak bisa lagi berleha-leha atau hanya sekedar menghabiskan anggaran yang ada karena itu dikasih dari pemerintah pusat dan provinsi. Itu harus sudah mulai, bahwa jiwa-jiwa entrepreneurship juga harus ada di kalangan birokrasi, karena menyangkut dengan peningkatan nilai tambah dari kekayaan atau aset yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Kalau berbicara dengan kota ini kan juga bercirikan kota jasa ya, kota pelayanan publiknya mungkin bisa lebih bersifat metropolis. Nah, ini juga harus dibangun satu konektivitas antara kota dan Kabupaten Tasikmalaya. Bagaimana ada jalur utama yang menghubungkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Ini juga harus dibicarakan oleh dua pemerintahan kedua belah pihak. Dan yang tantangan yang paling besar juga di Kabupaten Tasikmalaya itu juga masalah lemahnya investasi. Sementara satu daerah atau satu negara tanpa keterlibatan pihak swasta, jangan harap satu daerah itu akan maju. Karena kan tidak ada pergerakan ekonomi. Posisi pemerintah itu pada sesungguhnya adalah hanya sekedar stimulus terhadap pertumbuhan ekonomi, bukan yang melakukan segalanya. Justru bagaimana pemerintah memberikan kemudahan, memfasilitasi ruang gerak para swasta ini, para pengusaha ini untuk berlomba-lomba berinvestasi di daerah kita, di Kabupaten Tasikmalaya, baik di bidang pariwisata, ekonomi, tambang, kemudian UMKM dan lain sebagainya, termasuk juga pendirian pabrik ya, atau semacam kawasan industri. Dan itu harus diciptakan, apalagi nanti juga ada jalan tol. Ini juga harus tantangan itu harus dijawab segera dengan pemerintah daerah. Nah, dari beberapa poin yang harus dilakukan hari ini pada dasarnya siapapun pemimpinnya hari ini, dia harus fokus terhadap pencapaian yang sudah menjadi rekomendasi dari atau masukan dari berbagai pihak. Tanpa fokus ya akhirnya juga kemana-mana, ya akhirnya juga begini saja hasilnya. Nah, maka dari itu, apakah saya tertantang untuk mengambil sebuah peranan yang jauh lebih besar dari Ketua DPRD? Ya, sekali lagi pada prinsipnya setiap manusia sebagai insan politik, visi misinya itu juga harus diimplementasikan oleh diri kita sendiri. Kita melihat ya, masyarakat Kabupaten Tasikmalaya itu kan kreatif sesungguhnya. Saking kreatifnya itu apapun bisa diolah dan bisa dijual. Dari temuan statistik kita, tingkat pengangguran kita itu rendah. Jadi semua bekerja sesungguhnya, hampir semua bekerja.
dan kemiskinan ekstrim pun rendah karena kan tadi bekerja. Tapi persoalannya apa? Persoalannya itu pendapatannya juga rendah, akhirnya juga daya belinya rendah di sebagian masyarakat ya. Di sebagian juga kemampuannya juga cukup tinggi. Karena daya beli rendah itu kan menjadi salah satu faktor dari ke poin apa indeks pembangunan manusia. Akhirnya dinilai masyarakat kabupaten itu oleh beberapa faktor poin untuk mengukur indeks pembangunan manusia menjadi rendah, dan penilaian terhadap itu juga menjadikan penilaian yang kurang sehat untuk pertumbuhan kepercayaan publik, terutama di bidang investasi dan lain sebagainya. Nah, makanya langkah utamanya itu kita nanti, kalau itu kepercayaan itu juga ada di kita menjadi pemimpin daerah, sumber daya manusia menjadi kunci utama dalam keberhasilan pembangunan. Berarti ekonomi di masyarakat ditingkatkan melalui lapangan pekerjaan dan upah yang layak, kemudian juga penopang ekonomi di Indonesia juga udah pada tahu ada di UMKM, supaya semua bergerak dan semua punya penghasilan. Dan ketiga, tetap pendidikan harus menjadi prioritas utama. Mungkin tidak seperti menggigit cabai ya, langsung kerasa lada itu ya. Tapi kalau masuknya dari pintu peningkatan sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi, saya kira untuk hal-hal yang lain bisa mengikuti.